Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ajay Education. Kali ini untuk segmen Ajay Baca Cerita, saya akan berkisah tentang tokoh Islam. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari Abdul Aziz bin Marwan. Dilahirkan pada tahun 63 Hijriah atau sekitar tahun 682 Masehi. Kisah Umar bin Abdul Aziz ditulis dengan tinta emas oleh para ahli sejarah. Karena tentu saja karena keagungannya, kebaikan, kebijaksanaan, suri tauladan serta keluhuran. Beliau dinisbatkan sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ia menjadi khalifah bagi kaum muslimin pada tahun 99 Hijriah atau sekitar tahun 717 Masehi. Beliau menjadi pemimpin yang adil dan disegani. Ada satu kisah di masa awal kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang telah banyak diceritakan dengan berbagai versi. Pada suatu ketika, karena dahaganya terhadap ilmu pengetahuan dan nasihat orang-orang soleh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyempatkan berkirim surat kepada ulama tabi'in yang masyhur kala itu, Hasan al-Basri. Beliau menanyakan tentang sifat-sifat imam atau pemimpin yang adil. Maka dalam balasan suratnya, Hasan al-Basri menjawab sebagai berikut. Ketahuilah hai Amirul Mukminin, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan raja yang adil itu laksana tonggak tua yang teguh, condong kepada yang benar. Orang yang lemah akan ditolongnya. Ia menjadi pedoman bagi orang yang ragu, memperbaiki segala yang rusak, menguatkan segala yang lemah, tempat mengadu bagi yang teraniaya, tempat kembali bagi mereka yang sengsara. Ya Amirul Mukminin, imam yang adil itu laksana penggembala berhati rahim terhadap peliharaannya. Dibawanya hewan itu ke padang rumput hijau, dijaganya agar tidak sampai diterkam binatang buas, dipeliharanya agar tidak sampai ditimpa dahaga dan kepanasan. Ya Khalifah, imam yang adil itu laksana seorang ibu yang pengasih. Dikandungnya anak dalam rahimnya, beliau merasakan susah dan payah. Diasuhnya anak itu setelah lahir, tidak tidur ketika tengah malam anaknya terbangun, termenung jika dilihatnya anaknya tengah berduka, disusukannya, digendongnya, mukanya berseri-seri jika sehat anaknya, tetapi muram jika anaknya sakit. Imam yang adil itu ya Amirul Mukminin, sebagaimana seorang ayah yang cinta akan anak-anaknya, diasuhnya selagi anak-anak itu kecil, dididik dan diajarkannya setelah anak itu besar. Dituntunnya mencari penghidupan yang layak lagi halal, dikumpulkan hartanya bersusah payah untuk diwariskan ketika sang ayah telah meninggal. Imam yang adil itu adalah seseorang yang berdiri di antara Tuhan dengan hambanya.
Didengarnya perintah Tuhan dengan tenang untuk diterangkannya kepada mereka. Dibimbingnya tangan umat supaya datang sama-sama ke hadirat Tuhan, menyembah dan memohonkan karunia daripadanya. Oleh sebab itu, ya Amirul Mukminin, janganlah berlaku sebagaimana seorang budak yang dipercayakan oleh tuannya menyimpan harta dan memelihara kaum kerabatnya. Lantas ia berkhianat, ditandaskan harta benda tuannya, disia-siakan kekerabatannya. Kemudian ya Amirul Mukminin, ingatlah akan maut dan apa yang terjadi sesudahnya. Ingatlah bahwa persediaan Anda sedikit, bekal masih kurang, sementara ketika itu tidak ada seorang pun yang akan menolong. Bersiaplah untuk kematian dan menghadapi kehidupan setelah kematian. Ketahuilah pula ya Amirul Mukminin bahwa engkau akan tinggal di dalam sebuah rumah yang tidak sama dengan rumah yang sekarang. Engkau akan singgah begitu lama tanpa seorang pun yang mau menemani. Engkau akan tinggal dalam kesunyian dan kesepian yang panjang. Maka bersegeralah, berkemaslah, bersiaplah, karena persiapan dan perkemasan saat ini adalah yang akan membantu engkau di sana, di mana saat itu manusia lupa, tidak ingat akan ibunya, tidak ingat akan saudaranya, dan tidak akan ingat pada istri ataupun anaknya. Maka sekarang ya Amirul Mukminin, ingatlah dengan seksama sebelum ajal datang, sebelum hukum putus dan harapan terhenti. Janganlah engkau menghukum hamba Allah dengan cara bodoh. Jangan engkau bawa mereka ke jalan aniaya. Jangan angkat orang-orang takabur menjadi pejabat. Memerintah orang yang lemah, menjatuhi perintah dengan sewenang-wenang. Kelak engkau yang akan mempertanggungjawabkan dosa mereka, dan itu berarti dikumpulkan dengan dosa engkau sendiri. Janganlah terpedaya oleh tipuan orang-orang yang menelan nikmat untuk kesalahan engkau. Mereka makan segala yang enak-enak di dunia, supaya engkau yang menelan kesusahan di akhirat. Janganlah berbesar hati lantaran mempunyai kekuatan pada hari ini, tetapi pikirkan segala kelemahan kita dan kekuatan apa yang kita punya untuk hari dikala jiwa akan cabut, di waktu seluruh badan terikat rantai kematian, berdiri di hadapan Allah, dikelilingi oleh sekalian malaikat dan nabi serta rasul-rasulnya. Di waktu itu seluruh wajah makhluk menghadap kepada yang maha hidup lagi maha kekal. Adapun hamba sendiri ya Amirul Mukminin, meskipun nasihat-nasihat hamba tidaklah sebagus nasihat-nasihat orang yang lebih dulu dari hamba, namun hamba amat cinta kepada engkau dengan keikhlasan yang melimpah ruah. Oleh sebab itu, pandanglah isi surat hamba ini, laksana obat yang diberikan oleh pecinta kepada kekasihnya yang sedang sakit. Meskipun agaknya pahit, semoga di dalam kepahitan itu ada tersimpan obat dan afiat. Wassalamualaikum ya Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian itulah sifat raja yang soleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak terpesona karena kekuasaan dan sangat dekat dengan orang-orang soleh. Dengan nasihat-nasihat tersebut,
Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memakmurkan rakyatnya, tetapi juga telah menjaga dirinya dari siksa api neraka.